warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Octavia Mita. Saya mahasiswa S1 Akuntansi dari Universitas Tekubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Arif Rimawan, yang dimana saya akan menyelesaikan proses penyelesaian perhitungan dari KKAC 1 dan KKAD 1. Apa sih KKAC 1 dan KKAD 1 itu? KKAC 1 yaitu membahas tentang persediaan barang dagang, dan dimana KKAD 1 membahas tentang asuransi TBR. Mari kita simak video pemaparan saya tes KKA C1. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang proses penyelesaian KKA C1 dan KKA D1, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tracing test KKA C1. Oke, yang pertama di sini ada A, yaitu 601 lemon pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2011, yaitu sebesar 200 box dikalikan dengan 294.375.000 rupiah, yaitu hasilnya ada 58.875.000 rupiah. Pada tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 25 bulan 6 2011, sebesar 100 box dikalikan dengan 225.455.000 rupiah dengan hasil 22.545.000 rupiah. Oke, next pada tanggal 25 bulan 6 2011, sebesar 50 box dikalikan dengan 272.790.000 rupiah, yaitu dengan hasil 13.639.500 rupiah. Kita jumlahkan. Di sini permintaannya ada 350 box. Dan jumlah selanjutnya di sini ada sebesar 95.060.000 rupiah. Maka jumlah ons yaitu 350 box kita masukkan, kita input, dikalikan dengan 25 dikalikan dengan 2, yaitu hasilnya ada 17.500. Harga pokok per unit atau bisa disebut dengan kos yaitu sebesar 95 juta, yaitu hasil dari permintaan box keseluruhan tadi, yaitu 95.060.000 rupiah dibagikan dengan jumlah ons, yaitu sebesar 17.500. Hasilnya di sini ada 5.432 rupiah. NRV-nya di sini sebesar 5.500 rupiah. Oke, next selanjutnya yaitu B. Nomor pojok 701 ada hand cream. Pada tanggal 25 bulan Desember 2011, di sini sebesar 160 dikali dengan 1.225.000.000, yaitu
hasilnya ada 196 juta rupiah. Pada tanggal 25 bulan 6 tahun 2011 sebesar 150 dikalikan dengan 1.225.350.000 rupiah dengan hasil 183.802.000 rupiah. Oke, selanjutnya pada tanggal 25 bulan Maret 2011 yaitu permintaan sebesar 250 dikalikan 1.246.070.000 rupiah dengan hasil 311.517.500 rupiah. Kita jumlahkan permintaannya ini ada 560 dan hasilnya di sini ada 691.320.000 rupiah. Jumlah ons yaitu permintaannya kita masukin 560 dikali 25 dikali 5 hasilnya 70.000. Dan cost atau harga pokok per unit yaitu sebesar dari jumlah keseluruhan permintaan yaitu ada 691.320.000 rupiah. Kita bagikan dengan hasil jumlah ons yaitu 70.000 dengan hasil 9.876 rupiah. Di sini NRV-nya sebesar 9.800 rupiah per ons. Ini NRV-nya yang kita pakai. Yang C selanjutnya ada 802 yaitu ada Essen. Di mana Essen pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2011 yaitu permintaan sebesar 300 dikalikan dengan 864.200.000 rupiah yaitu dengan hasil 259.260.000 rupiah. Oke, next ada pada tanggal 25 bulan 6 2011 yaitu permintaan sebesar 150 dikalikan dengan 1.678.940.000 rupiah. Hasilnya 251.841.000 rupiah. Kita jumlahkan. Ini permintaannya ada 450 botol. Dan hasilnya di sini ada 511.101.000 rupiah. Kita jumlah botol di sini kita masukkan yaitu ada 450 botol. Kita kalikan dengan 20. Hasilnya ada 9.000 dan harga pokok per unit atau cost harga pokok per unit atau bisa disebut dengan cost yaitu sebesar jumlahnya semua yaitu ada 511.101.000 rupiah. Kita bagikan dengan hasil jumlah botol yaitu sebesar 9.000. Maka di sini hasilnya kita jumlahkan yaitu ada 56.000
Rp789. NRV-nya sebesar Rp43.210 per botol. NRV-nya ini yang kita pakai. Dimana kenapa kita pakainya NRV di sini, karena kita memakainya yaitu yang lebih terkecil dari jumlah kos dan dari jumlah kos dan NRV, yaitu maka kita pakainya yang terkecil yaitu ada jumlah NRV. Jadi kita pakainya NRV bukan kos. Ini kan jumlah kos lebih besar daripada jumlah NRV. Jadi semuanya kita pakainya yaitu jumlah NRV. Bukan semuanya, tapi kita ambil dari jumlah yang terkecil di antara kos dan NRV. Oke, selanjutnya ada D, yaitu voucher nomor 905 dengan moisturizing pada tanggal 25 bulan Agustus 2011. Di sini permintaan sebesar 150 dikalikan dengan 851.700.000 rupiah dengan hasil 127.755.000 rupiah. Dan pada tanggal 25 bulan 6 2011 permintaan ada 150 dikalikan dengan 795.355.000 rupiah, yaitu hasilnya ada 119.303.000 rupiah. Pada tanggal selanjutnya, yaitu pada tanggal 25 bulan 3 2011 permintaan sebesar 125 kita kalikan dengan 793.905.000 rupiah dengan hasil 99.238.125 rupiah. Kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan hasil permintaannya. Di sini ada sebesar 425 dan 346.296.375 rupiah. Itu hasil dari moisturizing, dan di sini kita hitung jumlah botol. Kita masukkan, kita input permintaannya ada 425 dikali dengan 15, yaitu sebesar 6.375 rupiah. Harga pokok per unit atau kos, yaitu hasil keseluruhan 346.296.375 rupiah kita bagikan dengan jumlah botol sebesar 6.375. Hasilnya ada 54.321 rupiah per botol. Jadi NRV-nya sebesar 56.780 rupiah. Di sini yang kita pakai adalah yang terkecil, yaitu harga pokok per unit atau kos, karena sebesar 54.321 rupiah lebih kecil daripada hasil NRV. Yang kita pakai adalah kos atau harga pokok per unit. Oke, next selanjutnya ada E, di mana nomor voucher 501, yaitu ada skin tour pada tanggal 25 bulan Desember 2011. Permintaan sebesar 450 dikalikan dengan 640.614.050 rupiah dengan hasil
Rp286.525. Di sini jumlah box, bukan jumlah botol lagi karena permintaannya yaitu box. Jumlah box sebesar 450 dikalikan dengan 640.614.050 rupiah, yaitu dengan hasil 288.276.525 rupiah. Jumlah boxnya yaitu ada 450 dan harga pokok per unit yaitu ada dari jumlah ini 288.276.525 rupiah. Kita bagikan dengan 450, yaitu 450 box dengan hasil 640.614.050 rupiah. Hasil dari ini ya, kita input masukkan ke sini. NRV-nya sebesar 640.614.050 rupiah. Oke, di sini ada harga pokok persediaan atau bisa disebut dengan HPP. Persediaan yang pertama A 601 lemon, yaitu sebesar 17.500 dikalikan dengan 5.432, hasilnya ada 95.060.000 rupiah. Dan B, di sini ada hand cream yaitu 70.000 dikalikan dengan 9.800, hasilnya ada 686 juta. C, ada Essence sebesar 9.000 dikalikan dengan 43.210 rupiah. Hasilnya yaitu 388.890.000 rupiah. Oke, next. Selanjutnya yang keempat ada moisturizing. Sebesar 6.375 dikalikan dengan 54.321 rupiah, yaitu hasilnya 346.296.375 rupiah. Dan yang terakhir ada skin tour yaitu 450 dikalikan dengan 640.614.050 rupiah dengan hasil 288.276.525 rupiah kita jumlahkan.
kita jumlahkan keseluruhannya, maka hasilnya ada 1.804.522.900 rupiah. Maka di sini ada selisih yaitu sebesar 2.467.000. Maaf. Rp2.467.135.689. Kita kurangkan dengan sebesar 1.804.522.900 rupiah. Hasil ini dari hasil harga pokok persediaan tadi, yaitu HPP. Hasilnya ada 1.804.522.900 rupiah, yang dimana hasilnya ada 622.612.789 rupiah. Dan jurnal penyesuaian yaitu jelek banget. Jurnal penyesuaiannya yaitu ada HPP atau harga pokok persediaan, dan ada persediaan barang. Oke. Harga pokok persediaan yaitu di sisi sebelah debit, dan persediaan barang yaitu di sisi sebelah kredit, masing-masing sebesar jumlah dari selisih, yaitu ada 622.612.789 rupiah masing-masing. Oke, di sini selisihnya sudah saya kurang geser ya, karena ini di sebelah kredit, jadi kita jangan sampai salah penempatan. Oke. Jurnal penyesuaiannya sudah selesai dari KKA C1. Oke, next selanjutnya ada KKA D1, di mana ada PT Fatullah dan PT Atala. Yang A, di sini ada PT Fatullah and Atala. Atala yaitu A. Asuransi kebakaran gudang, yaitu premi sebesar 91.357.800 rupiah, dan jangka waktu 2 tahun pada tanggal 10 Mei 2004, di mana beban asuransi
per bulannya, yaitu sama dengan premi. Premi dibagi dengan jangka waktu. Jangka waktu dikalikan bulan dikalikan dengan bulan pembebanan. Oke. Di sini yaitu hasilnya premi. Maaf, kita hapus karena nggak muat tempatnya. Di sini kita jumlahkan karena ini premi sebesar 91.357.800 rupiah dibagi dengan 2 tahun jangka waktu. Jangka waktu dikalikan bulan, 12 bulan dan dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu sama 12 bulan. Hasilnya ada 3.806.575 rupiah. Kita kalikan 12 bulan pembebanan. 12 bulan pembebanan, yaitu hasilnya ada 45.678.900 rupiah. Selanjutnya ada asuransi kebakaran pabrik A. Di mana premi sebesar 196.296.300 rupiah. Jangka waktunya pada jangka waktu 3 tahun dan pada tanggal 12 Juni 2004. Oke, di mana beban asuransi, kok tulisannya naik-naik ke puncak gunung, di mana beban asuransi dibagi asuransi per bulan, yaitu ada premi dibagi dengan jangka waktu dikali bulan dikalikan dengan bulan pembebanan. Dikalikan dengan bulan pembebanan. Oke, yaitu premi yaitu sebesar 196.296.300 rupiah dibagi dengan jangka waktunya ada 3 tahun. 3 tahun dikalikan 12 bulan dikalikan dengan 12 bulan pembebanan, sama. Hasilnya yaitu 5.452.675 rupiah dikalikan dengan 12 bulan pembebanan. Hasilnya ada 65.432.100 rupiah. Ini dimana hasil beban asuransi kebakaran pabrik A. Oke, selanjutnya ada asuransi kebakaran kantor A.
mana premi sejumlah sebesar Rp255.550.000 pada jangka waktu 3 tahun dan pada tanggal 28 April 2005, beban asuransi per bulannya atau dibagi bulan, premi dibagikan dengan jangka waktu premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan bulan dikalikan dengan bulan pembebanan yaitu premi sebesar Rp255.550.000 kita bagikan dengan jangka waktu 3 tahun, kita kalikan dengan 12 bulan pembebanan, yaitu dengan hasil 5 juta beban asuransi di bagian per bulan, yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan bulan, yaitu ini ada tipe jumlahnya. Hasilnya ada 3 tahun 7.098.625 rupiah dikalikan dengan 8 bulan pembebanan. Bulan pembebanannya ini ada 8 bulan. Dengan 8 bulan, yaitu hasilnya ada 56.789.000 rupiah. Oke, ini hasil dari asuransi kebakaran kantor A. Selanjutnya ada asuransi kebakaran kantor B. Asuransi kebakaran kantor B. Oke, premi sebesar Rp276.555.556 pada jangka waktunya 3 tahun pada tanggal 22 Februari 2005. Beban asuransi yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan bulan pembebanan. Hasilnya premi sebesar Rp276.555.556 dikalikan dengan jangka waktu 3 tahun dikalikan dengan 12 bulan
dikalikan dengan bulan pembebanan yaitu 10 bulan. Hasilnya ada 7.654.321 rupiah dikalikan dengan bulan pembebanan yaitu 10 bulan. 10 bulan bukan 10 bulan. 10 bulan. Maka hasilnya sebesar 76.543.210 rupiah. Oke, ini hasil dari asuransi kebakaran kantor B. Oke, selanjutnya ada asuransi kebakaran pabrik B. Asuransi kebakaran pabrik B. Oke, premi sebesar 248.888.808 rupiah. Dan pada jangka waktu 4 tahun pada tanggal 25 Juli 2005. Beban asuransi dibagi bulan, yaitu ada premi dibagi dengan jangka waktu dikali bulan dikali dengan bulan pembebanan. Yaitu premi sebesar 248.888.808 rupiah dikalikan dengan jangka waktu 4 tahun dikalikan dengan 12 bulan dikalikan dengan bulan pembebanan sebesar 5 bulan. Maka hasilnya ada 5.183,5 dikalikan 5 bulan pembebanan yaitu dengan hasil 25.925.917,5. Oke, ini hasil dari PT Fatullah dan Atalah. Selanjutnya ada PT Farel and Tristan, yaitu di mana asuransi mesin A premi sebesar 260.791.424 rupiah pada jangka waktu 2 tahun, di mana pada tanggal 24 Mei 2003, yaitu beban asuransi per bulan ada premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan bulan dengan bulan pembebanan, yaitu premi sebesar 260.741.424 rupiah dikalikan dengan dibagi dengan jangka waktu 2 tahun dikalikan 12 bulan dan dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu sebesar 10.864.226 dikalikan dengan 5 bulan pembebanan, yaitu hasilnya ada 54.321.130.000 rupiah. Next, di sini ada hasil asuransi kendaraan di mana premi sebesar 130.864.200 rupiah dan jangka waktu 2 tahun pada tanggal 30 Agustus 2004. Beban asuransi per bulan yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu 130.864.200 rupiah dibagikan dengan jangka waktu 2 tahun dikalikan 12 bulan dikalikan dengan 12 bulan pembebanan, yaitu hasilnya 5.452.675 rupiah dikalikan 12 bulan pembebanan, yaitu hasilnya ada 65.432.100 rupiah. Selanjutnya ada asuransi mesin B premi
sebesar Rp138.271.560 jangka waktunya 2 tahun. Beban asuransi per bulannya ada premi dibagikan dengan jangka waktu dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu hasilnya premi ada sebesar Rp138.271.560 dibagikan dengan 2 tahun jangka waktu dikalikan 12 bulan dikalikan 6 bulan pembebanan, yaitu ada Rp5.761.315 dengan hasil Rp34.567.890. Selanjutnya next ada asuransi kesehatan di mana premi sebesar Rp70.370.340 pada jangka waktu 1 tahun pada tanggal 25 Agustus 2005, di mana beban asuransi per bulan premi dibagikan dengan jangka waktu dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu premi sebesar Rp70.370.340 pada jangka waktu 1 tahun dikalikan 12 bulan dikalikan 4 bulan pembebanan, yaitu hasilnya ada Rp5.864.195.000 dan dikalikan dengan bulan pembebanan 4 bulan, yaitu hasilnya ada Rp23.456.780. Oke, selanjutnya ada yang terakhir ada asuransi truk di mana premi sebesar Rp311.053.471 pada jangka waktu 4 tahun pada tanggal 30 Desember 2005. Beban asuransi per bulannya ada premi dibagikan dengan jangka waktu dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu Rp311.053.471 dibagikan dengan 48 dan dikali 0, yaitu hasilnya 0. Ini hasil asuransi truk pada PT Farrell and Tristan. Oke, selanjutnya di sini ada perusahaan asuransi di mana PT Fatullah and Atalah pada nomor polis 5798 ada jenis penanggungan asuransi kebakaran gedung di mana dari 10 Mei 2004 dan 10 Mei 2006, yaitu saldo awalnya Rp64.711.775.000 dan beban asuransinya Rp45.678.900, di mana saldo akhirnya yaitu sebesar Rp19.032.875. PT Fatullah and Atalah pada nomor polis 5638 jenis penanggungan asuransi kebakaran pabrik A, saldo awalnya sebesar Rp163.580.250, beban asuransinya sebesar Rp65.432.100 dan saldo akhirnya Rp98.148.150. Nomor polis selanjutnya ada 5268 jenis penanggungan asuransi kebakaran kantor A, di mana pembayaran premi sebesar Rp255.550.500, beban asuransinya sebesar Rp56.789.000 dan saldo akhirnya ada Rp199.761.500. Next, nomor polis 5918 ada jenis penanggungan asuransi kebakaran kantor B, yaitu ada pembayaran premi sebesar Rp275.555.556.000, beban asuransinya sebesar Rp76.543.210 dan saldo akhirnya ada Rp199.012.346.000. Dan yang terakhir pada PT Fatullah and Atalah pada nomor polis 5639 jenis penanggungan asuransi kebakaran pabrik B, di mana pembayaran premi sebesar Rp248.888.808, beban asuransinya sebesar Rp25.925.917,5 dan saldo akhirnya sebesar Rp222.962.890,5. Oke, next ada PT Farrell and Tristan, di mana nomor polis yang pertama ada 6942 jenis penanggungan asuransi mesin A. Di sini ada saldo awal Rp54.321.130.000 dan beban asuransinya sebesar Rp54.321.130.000 dan saldo akhirnya 0. Yang kedua ada nomor polis 7395, di mana asuransi kendaraan. Di sini saldo awalnya terdapat 109, terbilang Rp109.53.500
Dan beban asuransinya terbilang Rp65.432.100.000 dan saldo akhirnya ada Rp43.621.400. Next, yang ketiga ada nomor polis 6943 asuransi pada jenis penanggungan asuransi mesin B, di mana pembayaran premi sebesar Rp38.271.560.000 dan beban asuransinya Rp34.567.890.000. Saldo akhirnya Rp103.703.670.000. Yang keempat ada nomor polis 8275 jenis penanggungan asuransi kesehatan, di mana pembayaran premi Rp70.370.340, beban asuransinya ada Rp23.246.780.000. Saldo akhirnya ada Rp46.913.560. Dan yang terakhir ada nomor polis 7396 jenis penanggungan asuransi truk, di mana premi pembayarannya sebesar Rp311.053.471 dan beban asuransinya terbilang 0 dan saldo akhirnya terbilang Rp311.053.471, di mana hasil keseluruhan dari saldo awalnya yaitu ada Rp391.666.655. Pembayaran premi jumlah keseluruhannya ada Rp1.299.690.235. Beban asuransinya sebesar Rp448.147.027,5. Saldo akhirnya keseluruhannya ada Rp1.243.862,5. Di sini tuh banyak menemukan angka cantik 1243. Oke. Dan selanjutnya kita zoom, kita lihatkan di sini ada jurnal penyesuaian, di mana di sisi sebelah debit ada beban asuransi dan di sisi sebelah kredit ada asuransi dibayar di muka, masing-masing sebesar Rp43.209.662,5. Di sini dari hasil perhitungan Rp491.356.890 dikurangkan dengan Rp448.147.27,5 dengan hasil Rp43.209.862,5. Oke. Alhamdulillah, sekarang sudah selesai penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari apa penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.